Nah, baru siang ini saya bisa ke lapas karena sebagai penyuluh agama Buddha satu-satunya di Kota Binjai, saya harus pandai-pandai mengatur waktu. Karena tadi pagi saya harus ke Kejaksaan Negeri, kemudian siangnya hingga jam 1 ke Kesbangpol untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai SKPD, menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Binjai, dan sehingga pembinaan lapas yang harusnya pagi hari kita laksanakan di siang hari ini jam 1. Oke, ayo kita lanjutkan ke dalam. Setiap pembinaan kita berusaha membawa makanan dan minuman, sehingga harapannya semoga mereka yang ada di lapas memiliki semangat untuk terus belajar, sehingga ketika keluar mereka memiliki ilmu untuk bisa tidak lagi masuk ke lapas ini. Ini dicek dulu oleh petugas. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar? Sehat, baik, luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, dalam kesempatan siang ini, tadi saya sampaikan bahwa hari ini kegiatan saya cukup padat, maka pertemuan kita yang seyogianya dilaksanakan di pagi hari, kita geser ke siang hari, ya. Mudah-mudahan meskipun ini jam-jam rawan, jam-jam ngantuk, tetapi masih bisa berkonsentrasi, mendengarkan berbagai macam pengetahuan yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat berguna bagi kita semua. Dalam kesempatan siang ini, saya ingin menyampaikan tentang sebuah topik yang agak tinggi, yaitu judulnya mengintegrasikan etika Buddhis dalam filsafat ilmu. Nah, ini kajian yang sangat berat ya sebenarnya, tetapi sebenarnya sederhana itu cuman judulnya saja yang tinggi. Jadi mengintegrasikan itu menggabungkan bagaimana etika dalam Buddhis, aturan-aturan moral dalam agama Buddha ke dalam ilmu yang harus kita terapkan yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan tetapi tidak memiliki landasan etika yang benar, itu ibarat seorang anak kecil yang memegang pisau yang tajam. Apa yang terjadi? Pisau yang tajam itu bisa melukai dirinya sendiri atau bahkan orang lain kalau dia memiliki ilmu tetapi tanpa etika moral yang baik sesuai dengan kebenaran. Saat ini di dunia modern kita sudah banyak sekali teknologi pengetahuan yang luar biasa yang ditemukan oleh para ahli-ahli, ya. Ada penemuan nuklir, ada kan? Yang bahkan kemampuannya bisa 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dari bom Hiroshima Nagasaki yang mengebom Jepang kala itu, ya. Pengetahuan yang luar biasa. Ada pesawat yang kecepatannya supersonik katanya. Dan sekarang di Indonesia sedang ada membuat kereta api cepat, WOS, ya, yang bahkan kalau kita meletakkan batang rokok itu diberdirikan, itu katanya nggak akan jatuh itu, ya. Saking tenangnya, saking kencangnya. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah semua pencapaian ilmu pengetahuan yang menimbulkan teknologi itu sudah membawa kepada kebahagiaan dan kebijaksanaan? Tentu perlu dikaji ulang.
dan setiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan hal itu supaya apa? Ketika Anda nanti sudah bebas dari sini, memiliki bekal ilmu yang bisa digunakan dalam hidup Anda, sehingga tidak kembali terjerumus dalam hal-hal yang menyengsarakan. Sengsara kan, bapak di sini kan, ya kan? Bang Joni aja udah tanya aja, kapan lah bebas gitu kan? Kapan lah saya keluar? Bang Awi juga demikian, udah asik tanya-tanya aja. Ternyata kabar baiknya juga sebentar lagi bisa keluar. Tepuk tangan dulu untuk Bang Awi, meskipun Bang Joni belum ya. Oke, jadi sebentar lagi sudah bisa keluar. Nah, dalam ajaran Buddha, kita memiliki 3 hal yang harus kita kembangkan, yaitu panya, kebijaksanaan, sila, moral, dan samadhi atau meditasi yang tertuang ke dalam jalan mulia berunsur 8. Itu satu-satunya jalan yang bisa menuntun seseorang mencapai kebahagiaan. Ya, jalan mulia berunsur 8 berarti ada 8. Ya, yang pertama pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan meditasi benar. Namun secara pengelompokan moral, kita sudah dijelaskan dalam buku Parita kita yang sudah kita baca tadi, Pancasila Buddhis. Itulah etika moral yang harus menjadi pedoman bagi saya, bagi Anda, dimanapun berada. Apa itu tadi? Yang pertama, pantang membunuh atau menyakiti. Nanti kita mengulang ya, simak baik-baik. Yang kedua adalah pantang mengambil barang yang bukan milik kita. Ya. Dan yang ketiga, pantang berbuat asusila. Yang keempat, pantang berkata kasar, dusta, makian maupun fitnah. Dan yang kelima adalah pantang makan dan minum yang melemahkan kesadaran. Itu panduan yang harus Anda gunakan dalam menggunakan semua ilmu untuk menjalani hidup ini. Ilmu mencari pekerjaan, berarti Anda juga harus mendasari 5 tadi. Jangan mencari pekerjaan yang berkaitan dengan pembunuhan, menyakiti, melukai, bahkan melukai perasaan orang lain. Jangan mengambil pekerjaan itu. Yang kedua, jangan juga mengambil pekerjaan yang berkaitan dengan merugikan hak orang lain, mengambil milik orang lain, ya, pencurian, pencopetan, penjambretan, perampokan, ya, atau perjudian, ya, karena itu juga satu hal yang sering membuat seseorang masuk ke lapas ini. Ya, bahkan kemarin sempat sampai 60 orang ya di lapas ini, sampai kita harus ibadahnya di sana karena nggak muat, ya, karena apa? Perjudian. Yang kedua adalah jangan juga mencari pekerjaan yang berkaitan dengan perbuatan asusila, ya. Mencari pekerjaan yang berkaitan dengan kata-kata dusta juga jangan. Berbohong, membohongi orang. Yang kalau misalnya judi, ya, judi itu juga di dalamnya ada kebohongan juga. Seseorang akan berusaha mengelabui lawan mainnya supaya kalah, ya kan?
Demikian juga seperti yang terjadi pada saat judi online. Secara tidak langsung Anda itu sebenarnya dibohongi. Karena apa? Yang Anda hadapi itu komputer. Yang secara logika saja otak komputer itu cerdas. Sulit untuk dikalahkan. Dan sebenarnya jujur kalau misalnya si bandarnya itu pingin pemainnya menang, baru bisa menang. Kalau enggak dia pengen menang, ya enggak menang. Dia mengasih kemenangan itu untuk membuat orang itu kembali tergiur untuk memainkannya. Nah, kemudian pekerjaan yang berkaitan dengan kebohongan juga, misalnya yang sering lazim terjadi di lapas adalah lodes. Ya kan? Bapak-bapak kenal kan lodes? Lobby kemudian didesak gitu ya. Halo Bapak Ibu, anak Bapak Ibu ini ketangkap polisi. Siapa anak Bapak katanya? Si Andi Pak. Oh iya, betul ini si Andi sudah di hadapan saya ini. Ternyata dia membawa narkoba. Nah sekarang Bapak Ibu mau damai atau enggak? Dibohongi orang tuanya. Didesak terus dengan tekanan-tekanan supaya si orang tua merasa panik hingga kemudian mengirimkan sejumlah uang. Ibu kalau enggak segera Ibu kirimkan uang ini, nanti anak Ibu terpaksalah si Andi ini masuk penjara. Saya tidak bisa membantu. Tetapi kalau Ibu punya uang, berapa sekarang ini yang punya? Aduh Pak, saya cuman punya uang 2 juta. Aduh nggak bisa Bu 2 juta gitu kan. Minimal 5 juta ini katanya. Tapi terakhir 2 juta pun digesek juga. Oke, kalau gitu itu sebagai uang muka, kirimkan dulu. Ya. Tentu hal seperti itu adalah pekerjaan pelanggaran sila keempat. Mendustai, ya kan, membohongi dengan kata-kata yang kadang kata-kata manis juga ada juga. Yang mengatakan, Bapak selamat siang, izin saya ingin membeli mobil yang Bapak jual ini. Sebentar lagi orang saya akan datang. Nanti tolong ya untuk harga nego sama saya saja. Nah, tapi ternyata setelah orangnya datang itu entah siapa, dia pun ditelepon juga, Bapak itu mobil saya titipkan di rumah itu. Menipu. Pernah dengar cerita seperti itu? Pernah ya? Karena biasanya kegiatan semacam itu lazim dilakukan oleh orang-orang lapas. Jangan sampai Anda tergiur untuk melakukan hal itu. Berarti etika moral Buddhis tidak digunakan. Ya. Memang banyak yang kemudian berhasil. Dia dapat sekian puluh juta di lapas, kemudian makannya bisa enak dan lain sebagainya. Tetapi ingat, hukum karma itu berlaku, ya. Tidak nampak orang lain, tidak nampak orang yang kita tipu pun hukum karma itu telah mencatat. Jadi itu yang akan membuat hidup seseorang itu semakin sengsara. Ya. Nah, jadi etika moral Buddhis itu harus digunakan setiap saat. Saat ini selalu saya sampaikan etika moral yang harus Anda ingat. Ya. Yang kelima adalah pantang makan dan minum yang melemahkan kesadaran. Ya, bukan hanya minuman saja, makanan yang melemahkan kesadaran itu juga harus dipantang. Miras, narkoba, ekstasi, kokain, ganja. Bapak-bapak di sini jauh lebih paham lah dibandingkan saya.
yang bahkan ini kemarin baru-baru saja sudah dimusnahkan sekian ton, 214 ton. Pak Prabowo memusnahkannya. Itu kalau bandar narkoba, sayang kali itu katanya. Iya kan? Yang masuk tangkap 2 ton. Nah, Yang masuk itu 10 ton. iya, masih ada banyak lagi. Itu karena apa? Tidak memiliki etika moral. Dia pengen orang-orang ini, utamanya ya bandar-bandar narkoba itu biasanya malah yang pusatnya sendiri, yang punya bosnya itu nggak mau make. Dia sehat badannya, fit, kuat, strong, olahraga, hidup sehat, duitnya ngalir tiap hari. Tetapi pemakainya loyo. Ya, Anda sendiri sudah pernah melihat bagaimana kawan-kawan di sini yang memiliki kecanduan narkoba, badannya lemes, bahkan jantungnya pun mengap-mengap, cengap-cengap, tiap-tiap hari harus ke klinik. Karena selama hidupnya dia tergantungan pada narkoba, nggak bisa kerja terakhir. Memiliki kecanduan. Nah, jadi ketika nanti bapak-bapak ini semua yang sebentar lagi bebas, saya ucapkan selamat, tetapi harus hati-hati, waspada. Bekali hidup Anda dengan etika moral yang tadi. Pantang membunuh, pantang mencuri, pantang berbuat asusila, pantang bicara dusta, pantang makan dan minum yang melemahkan kesadaran. Sudah hafal? Sudah hafal ya? Pak Ayah sudah hafal? Yeay. Oke. Coba biar semangat kita tepuk dulu. Kalau pagi tepuknya sekali. Kalau siang tepuknya 2 kali. Kalau sore tepuknya 3 kali. Malam kita tidak begini saja, tapi tidak bertepuk ya. Oke. Konsentrasi dimulai. Pagi. Jangan telat ya. Pak Ayah jangan telat juga. Karena ini yang telat nanti saya kasih pertanyaan ya. Pagi. Pagi. Siang. Sore. Malam. Nah, pagi. Pak Ayah tepuk nggak sih itu kok nggak? Biasanya salah loh Pak Ayah ini. Pagi, sore, pagi, siang. Ini pertanyaannya tentang menghafal Pancasila sebagai etika moral. Ya, yang baru datang jangan alasan. Ya, yang jaga kantin alasan apa? Yang pertama etika moral yang harus kita jaga adalah pantang membunuh, pantang menyakiti, pantang mencuri, pantang berbuat asusila, pantang bicara dusta, dan pantang makan dan minum yang melemahkan kesadaran. Oke. Masukkan ke dalam otak, simpan dalam memori, ingat-ingat. Nah, sekarang kita tes lagi. Pagi tepuk sekali, siang tepuk 2 kali, sore tepuk 3 kali, malamnya gini aja. Hop. Ya. Siap? Ini ada kamera di belakang itu, yang nampak berbohong tahu itu. Pagi. Pagi. Siang. Sore. Pagi. Pagi. Siang. Malam. Oke, ya. Terpaksa lah kita tanya nih dari ujung sana. Ya. Kasih mic-nya yang sudut sana ini. Pancasila sebagai etika moral yang harus Anda pegang dalam hidup Anda ketika mau mencari pekerjaan, ketika mau melakukan segala sesuatu, itu apa saja. Oke, ya. Nih, kasih mic-nya. Pantang membunuh,
pantang berbuat asusila, pantang memakan minuman yang melemahkan kesadaran, aduh lupa pula nih. Hah? Pantang mencuri, mengatakan berbicara dusta. Nah, ini yang hari kemarin tuh Lupa ya. Yang urut ya. Pantang membunuh, pantang mencuri, pantang berbuat asusila, pantang berdusta, dan pantang makan dan minum yang melemahkan kesadaran. Gacami dhammang saranang gacami, sanghang saranang gacami, dutiyampi buddhang saranang gacami, dutiyampi dhammang saranang gacami, dutiyampi